Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Zaid bin Sahal. Abu Talhah menjalani hidupnya dengan berpuasa dan berjihad. Ia juga mati dalam kondisi berpuasa dan berjihad. Zaid bin Sahal yang dijuluki dengan Abu Talhah mengetahui bahwa Al-Rumaisah binti Milhan An-Najariyah yang dikenal dengan nama Ummu Salim sudah tidak bersuami lagi setelah suaminya meninggal dunia. Maka gembiralah hati Abu Talhah mendengarnya. Tidak mengherankan, karena Ummu Salim adalah seorang wanita yang amat menjaga harga diri dan terkenal kecerdasan akalnya. Maka Abu Talhah berniat untuk meminangnya sebelum ia kedahuluan oleh orang lain yang berminat untuk menghitbah wanita seperti Ummu Salim ini. Abu Talhah begitu percaya diri bahwa Ummu Salim tidak akan menolak pinangannya dan menerima pinangan pria lain. Sebab dia adalah seorang pria dewasa yang berusia matang, memiliki status terhormat, dan memiliki harta yang banyak. Ditambah lagi, ia adalah salah seorang patriot Bani Najjar, dan salah seorang pemanah Yatsrib yang terkenal. Berangkatlah Abu Talhah ke rumah Ummu Salim. Saat di tengah jalan, Abu Talhah teringat bahwa Ummu Salim telah mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh seorang da'i dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Ia tahu bahwa Ummu Salim telah beriman kepada Muhammad dan masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi masih saja Abu Talhah berkata dalam dirinya, memangnya kenapa? Bukankah suami Ummu Salim yang telah meninggal pun masih berpegang teguh dengan agama kakek moyangnya, dan berpaling dari agama dan dakwah Muhammad? Abu Talhah sampai di rumah Ummu Salim dan ia meminta agar diizinkan masuk. Ummu Salim pun memberinya izin. Saat itu, anak Ummu Salim yang bernama Anas turut mendampinginya. Lalu Abu Talhah mengutarakan maksudnya dan Ummu Salim menjawab, orang sepertimu, ya Abu Talhah tidak akan ditolak. Akan tetapi aku tidak akan menikah denganmu karena engkau adalah orang bahwa Ummu Salim telah berdalih dan ia telah memilih orang lain yang lebih banyak hartanya dan lebih mulia kedudukannya. Kemudian ia bertanya, demi Allah, siapakah orangnya yang telah membuatmu menolakku, wahai Ummu Salim? Ummu Salim balik bertanya, lalu apa yang menghalangiku? Abu Talhah menjawab, benda yang kuning dan putih, yaitu emas dan perak mungkin? Ummu Salim bertanya keheranan, emas dan perak? Abu Talhah menjawab dengan dugaan, ya. Ummu Salim berkata, aku bersaksi kepadamu, wahai Abu Talhah. Dan aku bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa jika engkau masuk Islam maka aku akan menerimamu sebagai suami tanpa perlu diberi emas dan perak. Dan aku akan menjadikan keislamanmu sebagai maharnya. Begitu Abu Talhah mendengar ucapan Ummu Salim, maka pikirannya melayang kepada berhala yang ia buat dari kayu terbaik. Ia membayangkan berhala yang selalu ia sembah sebagaimana yang sering dilakukan oleh para pembesar kaumnya. Akan tetapi Ummu Salim tidak memberinya kesempatan dan langsung bertanya, apakah engkau tidak tahu, wahai Abu Talhah bahwa Tuhan yang kau sembah selain Allah adalah tumbuh dan berasal dari tanah? Abu Talhah menjawab, benar. Ummu Salim mengejar, apakah engkau tidak merasa malu jika engkau menyembah bagian dari pohon yang separuhnya engkau sembah dan pada saat yang sama ada orang lain yang menjadikannya sebagai kayu bakar? Orang tersebut memanfaatkan api dari kayu tadi atau membuat roti dari tepung dengan api tadi. Jika engkau masuk Islam, wahai Abu Talhah maka aku akan menerimamu sebagai suami. Dan aku tidak meminta mahar apapun selain Islam. Siapa yang dapat membuatku masuk Islam? Ummu Salim menjawab, aku yang akan melakukannya untukmu. Abu Talhah bertanya, bagaimana caranya? Ummu Salim menjawab, ucapkanlah kalimat hak dan kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu akhirnya, Abu Talhah dapat menikahi Ummu Salim. Kaum muslimin berkata,
Kami tidak pernah mendengar mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Salim. Ia telah menjadikan mahar untuknya adalah Islam. Sejak saat itu Abu Talhah bergabung di bawah panji Islam, dan ia mendedikasikan semua potensinya untuk berkhidmat di dalamnya. Abu Talhah lalu menjadi salah seorang dari 70 manusia yang berbaiat kepada Rasul pada peristiwa Akabah. Dan ia ditemani oleh istrinya yang bernama Ummu Salim. Dia juga salah seorang dari 12 pimpinan yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu untuk memimpin kaum muslimin Yatsrib. Lalu Abu Talhah turut serta dalam seluruh pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia melewatinya dengan begitu tegar dan gagah berani. Akan tetapi perjuangan yang diberikan Abu Talhah dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada peristiwa Uhud. Dan Anda sesaat lagi akan mendengarkan kisah peristiwa tersebut. Abu Talhah begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengisi relung hati terdalamnya. Kecintaan tersebut hingga memenuhi setiap ruang aliran darahnya. Ia tidak pernah bosan memandang Rasulullah. Ia tidak pernah merasa jemu mendengarkan pembicaraan dan sabda beliau. Jika Abu Talhah sedang berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan bertekuk lutut di hadapan beliau dan berkata, "Jiwaku adalah taruhan atas jiwamu. Wajahku akan senantiasa menjadi pelindung wajahmu." Pasukan muslimin kocar-kacir sehingga meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat pihak musyrikin dapat menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua penjuru. Pasukan musyrikin berhasil membuat gigi geraham Rasul tanggal. Mereka dapat melukai kening beliau dan melukai bibirnya. Dan darah mengalir deras dari wajah Rasulullah. Bahkan para pendusta meneriakkan bahwa Muhammad telah terbunuh, sehingga pasukan muslimin bertambah lemah dan akhirnya menyerah di hadapan para musuh Allah. Pada saat itu, hanya tersisa sedikit orang saja yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satunya adalah Abu Talhah. Abu Talhah berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan gunung yang kokoh, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melindungi diri di belakang tubuhnya. Lalu Abu Talhah menggenggam erat busur panahnya. Kemudian ia meletakkan anak panah yang tidak pernah meleset. Ia lalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati-matian dengan mengarahkan kepada pasukan musyrikin satu demi satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengintip dari balik tubuh Abu Talhah untuk melihat sasaran anak panahnya. Lalu Abu Talhah berkata dengan nada khawatir kepada beliau, "Demi ayah dan ibuku, janganlah engkau memunculkan kepala kepada mereka sebab itu dapat membuatmu terkena panah mereka. Leherku akan menjadi pelindung lehermu. Dadaku akan menjadi tameng bagi dadamu. Aku akan berkorban untukmu." Lalu ada seorang pria dari pasukan muslimin yang melintasi lari di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia membawa sebuah kantung berisi anak panah. Maka Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Hamburkan anak-anak panahmu di hadapan Abu Talhah dan janganlah kau bawa lari." Abu Talhah terus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia telah mematahkan 3 buah busur panah. Ia telah berhasil dengan izin Allah membunuh beberapa orang dari pasukan musyrikin. Lalu, berakhirlah peperangan dan Allah berkenan menyelamatkan nabinya dengan perlindungan yang telah ia berikan kepadanya di jalan Allah pada saat-saat sulit, maka ia akan lebih dermawan lagi pada saat-saat lapang. Yang membuktikan hal ini adalah bahwa dirinya memiliki sebuah kebun kurma dan anggur yang tidak ditemukan di kota Yatsrib, kebun yang lebih besar pohonnya, lebih bagus buahnya dan lebih jernih airnya. Saat Abu Talhah sedang melakukan sholat di bawah daun-daun pohon yang lebat, perhatiannya tertarik dengan seekor burung yang bernyanyi, berwarna hijau dan memiliki paruh berwarna merah. Kedua kakinya pun berwarna. Burung tadi melompat-lompat di dahan pohon sambil bernyanyi dan menari. Abu Talhah menjadi kagum dengan pemandangan ini, lalu mengiringi pemikirannya dengan bertasbih. Tak lama kemudian, Abu Talhah sadarkan diri. Ia dapati bahwa dirinya sudah tidak ingat lagi akan bilangan rakaat sholatnya. Apakah 2, 3? Ia sendiri tidak tahu. Begitu ia usai melaksanakan sholat, ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keluhan bahwa dirinya telah diperdaya oleh kebunnya sendiri dengan pohon yang rindang dan burung yang berkicau, sehingga membuatnya lalai dari sholat. Kemudian Abu Talhah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saksikanlah, ya Rasulullah. Aku jadikan kebun ini sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah sekehendak Allah dan Rasul-Nya."
Abu Talhah menjalani hidupnya dengan senantiasa berpuasa dan berjihad. Dan ia pun mati saat berpuasa dan berjihad. Telah diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa Abu Talhah masih terus hidup sekitar 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terus berpuasa kecuali pada hari-hari besar di mana puasa diharamkan. Ia terus hidup sehingga menjadi seorang tua renta. Akan tetapi ketuaannya tidak menjadikan dirinya terhalang dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengarungi bumi untuk menegakkan kalimat Allah dan memuliakan pasukan muslimin berniat untuk melakukan sebuah peperangan di lautan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Abu Talhah bersiap-siap untuk berangkat bersama pasukan muslimin. Namun anak-anaknya berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai ayah kami. Engkau kini sudah amat tua. Engkau telah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Mengapa kini engkau tidak beristirahat saja dan membiarkan kami yang melakukan jihad?" Abu Talhah menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah dalam kondisi ringan maupun berat." Quran Surat At-Taubah 9:41. Ia telah menyeru kita semua untuk berangkat, baik tua ataupun muda, dan ia tidak pernah memberikan batasan umur. Kemudian ia pergi keluar untuk berangkat. Saat Abu Talhah yang sudah tua itu berada di atas kapal di tengah laut bersama pasukan muslimin yang lain, ia lalu jatuh sakit sehingga wafat. Maka pasukan muslimin mencoba untuk mencari sebuah pulau untuk menguburkan jasad Abu Talhah, akan tetapi mereka tidak menemukan satu pulau pun kecuali setelah 7 hari. Abu Talhah selama masa itu ditutupi oleh mereka namun jasadnya tidak berubah sedikit pun seolah dia hanya tertidur saja. Di tengah lautan, jauh dari keluarga dan rumah, di sanalah Abu Talhah dimakamkan. Jauhnya ia dikuburkan dari manusia tidak akan menyebabkan kemudaratan bagi dirinya, selagi ia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.